Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. George dan bocah kecil itu saling berbincang, namun lebih banyak bocah kecil itu yang berbicara untuk menghibur George agar tak bersedih dan menguatkan agar tak larut dalam kesedihan, sebab masih banyak cara kita untuk bahagia. Bahagia itu dari dalam diri kita. Jika kita menghendaki untuk bahagia, sepahit apapun hidup kita, sesedih apa kondisi hati kita, sesulit apa jalan yang kita lalui, semua akan terasa membahagiakan jika kita menghendaki untuk bahagia. Sebab bahagia itu tercipta dari dalam hati kita. Meskipun kita mencari kebahagiaan di luar sana, tapi diri kita tak menghendaki bahagia, tetap saja kita tak akan bahagia. George tertegun dengan penuturan bocah kecil itu. Anak sekecil itu bijak sekali memberikan nasihat pada orang yang lebih dewasa. Ia merasa bocah di hadapannya ini sungguh lebih berpemikiran dewasa, meskipun umur dan badannya masih kecil. Mungkin memang benar jika bocah di hadapannya itu memiliki IQ di atas rata-rata anak seumuran itu. Atau mungkin karena dia sudah dihadapkan pada kondisi keluarga yang berbeda dari kebanyakan teman-teman seusianya yang penuh keharmonisan yang sesungguhnya, lain dengannya yang hanya keharmonisan semu di dalamnya menyimpan beribu kebohongan dan kepiluan. George diam dan mengulas senyumnya. Tangannya mengelus rambut bocah itu. "Siapa yang mengajari dirimu sebijak itu?" tanyanya kemudian. "Tidak ada, aku hanya melihat bagaimana mamaku selalu terlihat bahagia dan tersenyum meskipun aku tahu di balik itu dia tengah bersedih karena papaku menikahinya bukan karena cinta, namun karena dijodohkan," jelasnya. Lagi-lagi George dibuat tercengang. "Dari mana kau tahu hal itu?" "Aku memiliki telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, otak untuk berpikir, hati untuk merasakan. Aku bisa tahu sebab aku mendengar bagaimana mereka bertengkar saat aku tertidur. Lebih tepatnya berpura-pura tidur. Melihat ulasan senyum palsu, kurangkai dalam otakku dan aku rasakan dalam hatiku. Aku tidak bodoh, aku cukup cerdas menilai situasi itu." George mencerna semua yang diucapkan oleh bocah itu. Ia merasa kesedihannya sirna setelah bertemu dan berbincang dengan bocah itu. Mereka sama-sama hidup dalam keharmonisan palsu. "Andai kau sudah besar, aku pasti akan langsung menikahimu. Energi positifmu itu langsung menular padaku," ujar George menatap kagum pada bocah itu. "Siapa namamu?" tanyanya. "Mungkin jika kau sudah besar, kita akan hidup bersama," imbuhnya. "Jitu, orang tuaku memanggilku Jitu." Ia memperkenalkan nama panggilannya. "Kak, untung kau itu berbicara dengan seorang anak kecil yang belum memikirkan pernikahan. Jika aku ini orang dewasa, pasti sudah menuntut kakak untuk segera menikahiku sungguhan," celotehnya. "Maka cepatlah besar," kelakar George mengulas senyumnya. Hanya bertemu sebentar dan berbincang sebentar saja, George sudah merasa nyaman. Itulah yang membuatnya yakin akan bisa hidup bahagia dengan bocah itu. "Ini, pakailah ini. Suatu saat nanti aku akan mencarimu jika kau sudah besar. Aku sungguh akan menikahimu. Kurasa hidup kita tak jauh berbeda. Mungkin kita bisa membuat kebahagiaan bersama nantinya." George melepaskan gelangnya yang berinisial namanya kepada Jitu. Jitu, ya, Gaby Gabriela, tak dapat dipungkiri jika ia juga senang berbincang dengan George, membagikan hal positif pada orang lain. Ini adalah kali pertamanya berbincang dengan seorang pria di luar temannya sesama anak mafia. Gaby tak langsung menerima itu. "Kakak tahu, apa yang kakak ucapkan itu adalah sebuah janji. Jika berjanji, artinya harus ditepati. Kalau suatu saat nanti kakak tak bisa menepatinya, lebih baik hati-hati ketika berucap," nasihatnya.
George tak memaksakan untuk Gabby kecil menerima gelangnya. Mereka terus berbincang hingga keduanya merasa memiliki masalah hidup yang sama. Rasa nyaman yang tercipta saat itu juga membuat Gabby kecil akhirnya menerima gelang pemberian George. "Sini, biar aku pakaikan," tawar George meminta Gabby kecil mengulurkan tangannya. "Kakak ini harus banyak belajar biar pintar. Mana muat gelang kakak aku pakai, tanganku kecil dan gelang itu besar," kelakar Gabby kecil. "Nih, lihat." Ia memasukkan gelang berukuran untuk anak dewasa ke dalam tangannya dan menurunkan tangannya hingga gelang itu terjatuh. George terkekeh, lalu tangannya mencubit gemas pipi Gabby kecil. "Kau sungguh pintar," pujinya. "Baru sadar, kemana saja sedari tadi, Kak?" Gabby kecil menyombongkan dirinya. Bahagia, itulah yang dirasakan George saat itu. Kesedihannya menguap sudah ketika bertemu dengan Gabby kecil. "Jitu, kau di mana? Ayo pulang!" Teriakan yang berasal dari arah belakang mereka menghentikan obrolan keduanya. George dan Gabby kecil melihat ke arah sumber suara. Terlihat seorang anak laki-laki kecil dan beberapa bodyguard berjalan mencari Gabby. "Dasar pengganggu," gerutu Gabby kecil. "Kau dicari, apa dia kakakmu?" tanya George penasaran. Gabby kecil menggeleng. "Bukan, dia temanku sedari kecil. Dia itu pengacau." Wajahnya kesal. Kesenangan yang baru saja menghiasinya langsung berubah saat itu juga. "Kau di sini rupanya. Ayo pulang," ujar Marvel saat ia berada di hadapan Gabby. Matanya teralihkan pada George. "Kau siapa?" tanyanya ketus dengan wajah yang terlihat tak suka. "Hai, aku George," ujarnya memperkenalkan diri. Menjulurkan tangannya untuk bersalaman dengan bocah kecil yang terlihat angkuh sejak dini itu. Marvel hanya menatap tangan George tanpa membalasnya, membuat George mendengus dan menarik kembali tangannya yang menggantung di udara. "Ayo pulang, jangan bermain dan berbicara dengan sembarang orang," ajak Marvel, menarik paksa Gabby. Ia tak suka melihat Gabby memiliki teman pria selain dirinya. Apalagi ia melihat Gabby dan George sempat tertawa bersama dari kejauhan, membuatnya tak suka dengan George. "Aku pulang dulu, Kak, sampai bertemu lagi," pamit Gabby melambaikan tangannya. "Aku pasti akan cepat besar," celotehnya, lalu mengikuti langkah kaki Marvel dan bodyguard Marvel. George tersenyum dan melambaikan tangannya pada Gabby. Sejak hari itu, George langsung kembali ke Amerika, mencoba mendaftarkan beasiswa dan bekerja part-time untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Ia sungguh memutus hubungan kepada orang tuanya. Ia ingin kedua orang tuanya sadar akan kesalahan mereka dan merasa kehilangan. George tak pernah kembali ke Finlandia dalam kurun waktu yang sangat lama, hingga akhirnya ia berpikir gadis kecil itu tak akan mungkin mengingatnya, sebab mereka tak pernah bertemu lagi, dan janjinya ia beranggapan hanya sebuah angin lalu saja yang tak mungkin gadis kecil itu mengingatnya. Ia pun akhirnya menjalin asmara dengan Catherine. Flashback off. Dulu dia begitu lucu, menggemaskan, dan bijak. Sekarang sudah menjadi gadis dewasa yang galak dan angkuh. George terkekeh mengingat perbedaan wanita yang sama dengan umur yang berbeda. "Apa karena aku tak langsung mencarinya dan melupakannya hingga ia menjadi segalak dan seangkuh itu?" gumamnya. Setelah lama ia duduk di pinggir danau, George pun memutuskan untuk pulang. Ia tak akan menyerah untuk mendekati Gabby. Janjinya akan ia tepati bagaimanapun caranya, meskipun akan sulit meyakinkan Gabby bahwa dirinya menyesal pernah menganggap sebuah janji dengan anak kecil hanyalah angin lalu saja.